Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ini yang hadir pada acara hari ini, yang hadir luring dari Kementerian Lembaga, Kemenperin dan Kementerian Koperasi dan UKM, juga dari asosiasi dari BIK Bina Insan Gemilang, Aisyah yang telah hadir secara luring. Terima kasih atas kehadirannya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta acara advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan yang 3 hari ke depan ini akan mengikuti acara ini. Semoga bisa mengikutinya dengan tuntas ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pagi ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, saya akan menyampaikan materi terkait perundang-undangan di bidang pangan. Ini yang akan mendasari kegiatan lanjutannya ya dari siang hari ini hingga 3 hari ke depan nanti. Slide saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, perundangan di bidang pangan ini kita tahu hierarkinya seperti apa. Ini saya akan mencoba menjabarkan terlebih dahulu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang memang setiap kali kita menyusun suatu regulasi ini menjadi satu hierarki yang harus kita ikuti gitu ya, dari mulai undang-undang dasar, hierarki tertinggi ya, terus juga ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian lembaga, serta komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau atas perintah undang-undang gitu ya. Jadi ini hierarki yang kita akan ikuti setiap kali kita menyusun suatu regulasi, dan di mana kita tahu bahwa peraturan pemerintah merupakan adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang di atasnya. Jadi ini yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan. Next slide. Dan untuk di bidang pangan itu sendiri, alhamdulillah kita sangat bersyukur di Indonesia ini undang-undangnya setelah ditetapkan begitu clear dan menjadi dasar semua kementerian lembaga yang akan menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini tentang pangan telah ditetapkan, dan peraturan pemerintah juga telah ditetapkan untuk menjalankan amanah undang-undang ini, di mana telah ditetapkan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Selain itu juga ada peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, dan terkait label dan iklan pangan ini peraturan pemerintahnya sedang dalam proses harmon, jadi memang masih menggunakan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kita harapkan ini akan segera ditetapkan oleh Bapak Presiden, di mana memang saat ini sedang dalam proses harmon terkait salah satu klausul yang memang belum disepakati antara kementerian lembaga. Dan di tiap peraturan pemerintah ini ada peraturan menteri atau lembaga sebagai peraturan pelaksananya. Jadi di ketahanan pangan dan gizi, di keamanan pangan, ini ada peraturan-peraturan teknis terkait untuk pelaksanaannya. Dan satu hal mengacu arahan Bapak Presiden untuk Omnibus Law terkait perizinan berusaha, ini juga beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pangan ini telah dilakukan perubahan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi yang tertuang dalam bentuk perizinan di Undang-Undang 18 ini telah dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 11. Dan di mana undang-undang ini juga terdapat peraturan pemerintah turunannya Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan untuk setiap kementerian lembaga yang mempunyai tugas fungsi perizinan berusaha ini juga telah menyusun peraturan teknis di bawahnya, termasuk Badan POM. Dengan diterbitkannya peraturan Badan POM Nomor 10 tentang penerapan Cipta Kerja ini di bidang pangan olahan. Next slide. Nah, selain Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga ada undang-undang lain yang terkait dengan pangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yang hubungannya dengan pangan adalah Undang-Undang Nomor 33
tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi terkait pangan ini memang ada undang-undang inti yang mengawalnya, Undang-Undang Nomor 18 dan Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga ada undang-undang terkait lainnya. Next slide. Ya, lanjut. Berikutnya untuk secara lebih detail tentang Undang-Undang Pangan itu sendiri, perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ini yang tentang pangan itu disahkan pada 17 November 2012, di mana kita setiap warga negara berhak untuk mengetahuinya. Dan diundangkan pada tanggal 18 November 2012, di mana di dalamnya diatur 18 bab dan 154 pasal. Lanjut. Di dalam Undang-Undang Pangan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tahu bahwa pangan itu adalah memang kebutuhan dasar ya. Dan diharapkan dengan penyelenggaraan ini memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dan di dalam asas penyelenggaraan ini juga termasuk di dalamnya keamanan pangan. Undang-undang pangan ini begitu komprehensif ya, mengatur Bapak Ibu sekalian, mengatur dari hulu ke hilir, mengatur tupoksi kementerian lembaga, termasuk asasnya juga mengakomodir seluruh kebutuhan dari mulai kedaulatan pangan untuk menentukan kebijakan yang menjamin hak rakyat atas pangan, ketahanan pangan, terpenuhinya pangan yang cukup, terus juga kemandirian pangan, ini kemampuan negara memproduksi beraneka ragam pangan dari dalam negeri, dan yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan, di mana harus diupayakan memproduksi pangan yang tercegah dari cemaran yang bisa mengganggu kesehatan sehingga aman dikonsumsi. Jadi memang peraturan undang-undang pangan itu begitu komprehensif mengatur. Lanjut. Nah, di dalam penyelenggaraan pangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pangan ini saya coba highlight yang terkait tugas fungsi Badan POM yang memang harus menyusun suatu regulasi, dan pada kesempatan hari ini akan dilakukan advokasi terkait regulasi-regulasi ini, dan diharapkannya sebagaimana tadi Bu Deputi sampaikan akan ada persamaan persepsi dan implementasinya di lapangan berjalan dengan baik. Terkait keamanan pangan itu sendiri, di dalam Undang-Undang Pangan itu jelas ditetapkan poin-poin apa saja yang harus dilaksanakan, antara lain sanitasi pangan, tentang bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan keamanan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Ini terkait halal menjadi kewenangannya BPJPH. Ini diatur lebih lanjut di dalam PP nomor 86 tentang keamanan pangan untuk poin-poin ini. Selanjutnya untuk label dan iklan pangan ini juga sama, menuangkan tentang bagaimana ketentuan label pangan yang harus digunakan, terus larangan untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, atau relabeling, atau menukar tanggal kadaluarsa. Ini juga diatur secara lebih detail juga tentang termasuk ketentuan iklan pangan. Nah, untuk poin ini dituangkan di dalam RPP tentang label dan iklan pangan. Jadi keamanan pangan tertuang di dalam PP keamanan pangan, PP nomor 86. Untuk label dan iklan pangan ini dituangkan dalam RPP tentang label dan iklan pangan yang saat ini juga masih mengacu ke PP 69. Selain itu untuk pengawasan juga di dalam Undang-Undang Pangan ini dilakukan penetapan dilakukan terhadap kecukupan pangan pokok, ini menjadi kewenangannya lembaga pangan. Demikian juga persyaratan keamanan mutu, gizi, label, dan iklan pangan ini juga dituangkan di dalam undang-undang ini, yang selanjutnya juga akan dituangkan secara lebih teknis lagi di dalam PP-nya, yaitu PP 86 tentang keamanan pangan, termasuk revisi RPP label dan iklan pangan. Di dalam penyelenggaraan pangan ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dan penyidikan, dan dituangkan di dalam produk turunannya di dalam PP. Lanjut.
Selanjutnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini saya coba highlight sedikit untuk memberi gambaran bahwa pangan itu diatur di mana saja sih, isinya tentang apa gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020, memuat 15 bab dan 186 pasal. Next slide. Nah, di dalamnya ini kami coba highlight pasal apa saja yang mengatur tentang perizinan berusaha. Jadi memang sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya terkait perizinan tentang izin ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18, namun diangkat dan dilakukan pengaturannya secara lebih spesifik tentang perizinan ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi terminologi juga diubah, yang semula menggunakan nomenklatur izin menjadi perizinan berusaha, dan di pasal-pasal inilah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan POM dalam perizinan juga dituangkan dalam undang-undang ini. Salah satunya di pasal 68 ini tentang NSPK keamanan pangan, termasuk ini secara umum ya kaidahnya, bahwa penerapan NSPK ini berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan. Di pasal 77 tentang perizinan berusaha untuk pangan rekayasa genetik, di pasal 81 tentang iradiasi pangan, pasal 91 ini tentang izin edar sebelum produk diedarkan ke masyarakat, pre-market ya. Selanjutnya juga di pasal-pasal lainnya mengatur tentang kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Ini memang yang dilakukan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 ke Undang-Undang Nomor 11. Dan ini diatur lebih lanjut di dalam PP nomor 5 tentang penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Next slide. Selanjutnya tentang PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, di mana di dalamnya memuat 12 bab dan 567 pasal. Next slide. Nah, di dalam PP turunan Cipta Kerja ini untuk sektor pangan olahan itu ada 24 jenis perizinan berusaha ditetapkan, di mana diklasifikasikan menjadi resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk yang menengah rendah kita tahu pemenuhannya berupa persyaratan pemenuhan standar, jadi self declare ya, komitmen, pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, dan ini ada sebanyak 7 sertifikat pemenuhan komitmen. Ini tayangannya mungkin bisa di highlight utuh aja biar terbaca ya secara utuh oleh peserta. Dan untuk yang menengah tinggi ini dilakukan pemenuhan standar, ini perlu dibuktikan oleh pelaku usaha. Ini ada 10 sertifikat standar. Dan untuk izin yang ditetapkan di PP ini ada sejumlah 7 izin. Dan di mana dalam pengkategorisasian ini berdasarkan analisis resiko terhadap aspek perlindungan kesehatan konsumen pastinya. Yang pertama terkait foodborne disease, non-compliance risk, ini kaitannya ke label ya, iklan, segala macam yang tertuang di dalam label, dari kesesuaiannya. Non-compliance ini terkait pemenuhan standar ya, dari aspek cemaran, penggunaan BTP gitu ya. Sementara satu lagi misleading information, ini kaitannya ke pelabelan. Jadi aspek inilah yang menjadi dasar pengkategorisasian resiko dalam perizinan berusaha. Lanjut, next slide. Nah, selanjutnya untuk PP 86 tentang keamanan pangan, ini disahkan pada tanggal 26 Desember 2019, terdiri dari 8 bab dan 84 pasal. Di dalam PP 86 ini, keamanan pangan ini diselenggarakan melalui proses apa saja. Tadi di awal sempat disampaikan bahwa mengatur penyelenggaraan keamanan pangan from farm to table, jadi dari hulu ke hilir di dalam PP ini. Dan mengatur pembagian tugas kementerian lembaga dalam melakukan pengaturan lebih lanjutnya dan pengawasannya sesuai kewenangan. Jadi begitu clear diatur di pangan segar siapa punya peranan, di pangan olahan siapa punya peranan. Jadi memang ini undang-undang yang begitu komprehensif mengatur ya, termasuk di PP-nya.
Jadi poin-poin apa saja yang diatur tadi sebagaimana di awal juga disampaikan, mulai dari sanitasi pangan, mengatur tentang bahan tambahan pangan yang digunakan bagaimana, karena ini concern-nya terkait keamanan pangan, jadi dituangkan sedemikian rupa secara detail. Pengaturan tentang produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, tentang keamanan pangan, ini juga dituangkan di dalam PP. Jadi sesuai dengan amanah tadi di undang-undang ya, tadi di awal sudah disebutkan poin keamanan pangan apa saja. Lanjut. Berikutnya pengaturan lebih lanjut dari PP 86 itu di dalam produk hukum yang ditetapkan oleh Badan POM, peraturan Badan POM apa saja. Untuk yang sanitasi pangan ini Badan POM telah menerbitkan beberapa regulasi produk implementasinya. Antara lain adalah cara produksi pangan olahan untuk pangan olahan tertentu seperti pangan sari komersil, makanan pendamping ASI, formula bayi, formula lanjutan, cara iradiasi pangan yang baik. Juga Badan POM menerbitkan peraturan terkait batas maksimal cemaran dalam pangan olahan. Cemaran apa saja, antara lain adalah cemaran mikroba, logam berat, kimia, dan radioaktif. Jadi peraturan-peraturan ini dalam 3 hari ke depan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang isi peraturannya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti hingga tuntas acara advokasi 3 hari ke depan. Selain itu juga untuk bahan tambahan pangan, Badan POM juga telah menerbitkan regulasi-regulasi teknis tentang bahan tambahan pangan, termasuk bahan baku yang dilarang digunakan dalam pangan olahan. Di dalamnya mengatur secara lebih detail tentang batas maksimum yang bisa digunakan pada kategori pangan apa saja. Selain itu untuk produk rekayasa genetik ini juga Badan POM telah menerbitkan peraturan tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetik. Ini juga sama, nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang regulasi ini di hari-hari selanjutnya. Iradiasi pangan ini juga sama, ada peraturan Badan POM-nya terkait pengawasan pangan iradiasi, dan untuk kemasan pangan juga sama, ada peraturan Badan POM terkait kemasan pangan. Sementara untuk jaminan keamanan pangan dan mutu pangan ini ada banyak regulasi turunannya. Yang pertama tentang kategori pangan yang mengatur secara lebih detail tentang deskripsi dan karakteristik produk itu dari mulai kategori susu dan hasil olahnya hingga kategori 16 ya, composite food. Berikutnya juga tentang peraturan pangan keperluan gizi khusus, ini juga ada regulasinya yang nanti juga pada sesi selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail, termasuk untuk pangan berasam rendah dikemas hermetis dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan olahan, peredaran juga program manajemen resiko. Nah, ini semua ditetapkan Badan POM dalam rangka melakukan proses implementasi terhadap undang-undang pangan yang telah ditetapkan tadi. Tadi juga di pembukaan Bu Deputi sudah menyampaikan apa saja regulasi yang terkait dukungan bagi UMKM di dalamnya. Nah, ini kami coba jabarkan tentang peran Kementerian Lembaga dalam proses pengawasan keamanan pangan dari hulu ke hilir. Untuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan itu di pangan segar telah ditetapkan menjadi kewenangannya adalah untuk pengawasan Menteri Pertanian, Kelautan, Perikanan, terus juga Gubernur, Bupati, Wali Kota. Sementara untuk pangan olahan itu menjadi kewenangannya untuk proses pengawasannya dari Badan POM dan Menteri Perindustrian terkait penerapan SNI. Selain itu untuk pangan industri rumah tangga, Kepala Badan POM dan Bupati Wali Kota ini menjadi tugas untuk melakukan pengawasannya. Dan untuk pangan siap saji itu menjadi kewenangannya tugas fungsi dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Bupati Wali Kota. Ini bisa penyelenggarannya dilakukan secara berkala, intensif pada waktu-waktu tertentu. Tadi disampaikan biasanya menjelang nanti hari raya itu juga ada proses intensif melakukan pengawasan di Badan POM, dan juga dilakukan pemeriksaan atau pengawasan dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
Pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga perdagangannya. Jadi semua lini dilakukan pengawasan dari proses produksi hingga peredarannya hingga di konsumen. Untuk kemasan pangan ini sendiri juga instansi pengawas yang melakukan terhadap kemasan pangan adalah Badan POM, Kemenperin, dan Kemendak. Jadi memang sistem yang dianut di Indonesia adalah kita integrated system ya, jadi saling terintegrasi, masing-masing menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Next slide. Ini gambaran secara utuh tentang pengawasan pangan, ini tertuang di dalam PP 86 ya, dari mulai proses budidayanya itu menjadi kewenangan siapa saja, ini jelas disebutkan Kementerian Pertanian, KKP, Pemda, gitu ya. Terus selanjutnya setelah budidaya, proses penanganan pasca panen ini juga dalam memproduksi pangan segar ini juga diatur kewenangan siapa saja. Selanjutnya pangan segar ini akan dilakukan proses produksi untuk menghasilkan pangan olahan, ini juga diatur sedemikian rupa tentang cara produksinya menjadi kewenangan siapa dalam proses pengawasannya. Ini ada Kementerian Kesehatan, KKP, Kemenperin, Badan POM untuk proses produksi hingga pangan olahan. Selain itu juga untuk kemasan pangan yang digunakan ini juga diatur kewenangannya menjadi kewenangannya Kemenperin, Kemendak, Badan POM tadi sebagaimana di slide sebelumnya saya sampaikan. Setelah proses produksi pangan dihasilkan pangan olahan, ini dilakukan proses distribusi peredaran. Di dalam PP ini juga diatur secara lebih clear tentang peran masing-masing kementerian lembaga. Sebagai contoh ada di slide kanan ini untuk pangan segar, untuk distribusi peredaran menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, KKP, Gubernur. Untuk pangan olahan, Badan POM dan Kemenperin, PIRT Badan POM dengan Bupati Wali Kota. Untuk pangan olahan siap saji, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Bupati Wali Kota. Juga untuk di tingkat konsumen, peran serta masyarakat juga diatur sedemikian rupa di dalam pasal 76 hingga 81 ya. Jadi PP ini begitu detail mengatur dari hulu ke hilir. Dan di dalam pasal 50-nya disebutkan bahwa koordinasi kegiatan untuk penguatan pengawasan keamanan pangan, termasuk mutu pangan dan gizi pangan ini dikoordinasikan oleh Badan POM. Jadi ini peran dan tugas masing-masing kementerian lembaga dalam pengawasan pangan. Selanjutnya untuk PP label dan iklan pangan ini masih mengacu ke yang lama ya, karena memang kondisi saat ini memang sedang dalam proses harmon yang kami sedang upayakan untuk bisa segera ditetapkan. Ini kalau mengacu yang lama ini ditetapkan 21 Juli 99 ya, masih yang lama sekali, terdiri dari 8 bab dan 64 pasal. Di dalam PP 69 ini sebenarnya sudah ada perubahan yang cukup prinsipal untuk pelabelan ya di dalam Undang-Undang Pangan. Informasi keterangan yang paling sedikit dicantumkan pada label itu terjadi penambahan beberapa item di dalamnya. Coba diklik lagi. Jadi semula ada 5 item menjadi 9 item ya. Jadi ini yang menjadi wajib juga diketahui apa saja yang harus dicantumkan minimal di label gitu. Kalau melihat ini cukup banyak hal prinsip yang perlu memang diketahui oleh konsumen. Next slide. Untuk label dan iklan pangan ini di dalam rancangannya yang telah kami susun yang saat ini posisi sedang harmon, itu terkait tentang keterangan dalam label pangan ini. Ada peraturan Badan POM yang mengatur secara lebih teknis gitu ya di dalam Per BPOM nomor 31 tentang label pangan olahan dan perubahannya. Sementara untuk kandungan zat gizi dan non gizi, Badan POM juga telah membuat peraturan teknis lebih detailnya di beberapa peraturan tentang informasi nilai gizi, angka acuan label gizi, dan ING untuk UMKM. Termasuk penambahan jenis ING untuk UMKM yang tadi Bu Deputi sudah sampaikan sebagai bentuk dukungan kepada para UMKM. Untuk kategori pangan, ini juga Badan POM telah menerbitkan peraturan tentang kategori pangan
nanti di 3 hari ke depan semua peraturan teknis ini akan dipaparkan oleh rekan-rekan dari Badan POM untuk disampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Pencantuman klaim juga sama demikian kaitannya ini RPP label ini juga nanti kita di Badan POM sudah menerbitkan tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Lanjut. Untuk keterangan iradiasi ini juga sama, Badan POM sudah menerbitkan peraturan Badan POM-nya. Keterangan pangan rekayasa genetik demikian, pangan organik juga, termasuk juga iklan pangan olahan. Badan POM telah menerbitkan peraturan tentang pengawasan periklanan pangan olahan. Jadi keseluruhan item sebenarnya sudah ada peraturan teknis yang bisa digunakan oleh seluruh stakeholder, baik itu pengawas maupun para pelaku usaha itu sendiri untuk menjalankan amanah PP 8 amanah Undang-Undang Pangan. Next slide. Ini saya sudah diingatkan oleh Ibu Moderator, sehingga beberapa menit lagi saya cepat saja ya. Jadi dalam penyusunan peraturan ini rasanya seluruh kementerian lembaga juga sudah menerapkan good regulatory practices ya. Jadi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sehingga penetapan menjalankan sesuai kaidah JRP dengan pengumpulan data, penyusunan draft, hingga dilakukan konsultasi publik, dan akhirnya ditetapkan. Harapannya adalah ini bisa peraturan ini bisa diimplementasikan oleh seluruh stakeholder karena sudah melalui tahapan sejak awal melibatkan para stakeholder dalam penyusunannya. Nah, semua rangkaian ini di Badan POM dapat dimonitor prosesnya di subsat kami di standar pangan olahan. www.standarpangan.pom.go.id. Next slide. Nah, untuk sistem manajemen standar juga ini sebagaimana mungkin sama-sama dijalani oleh para regulator di di Indonesia ya, dari mulai proses penyusunan, penetapan, dilakukan sosialisasi dan advokasi ini sebagaimana kita lakukan hari ini, implementasinya, monitoring, dan akhirnya dilakukan evaluasi kembali untuk melakukan revisi. Demikian seterusnya berputar proses penyusunan regulasi, sehingga kita tahu regulasi itu sifatnya sangat dinamis, melihat kebutuhan para stakeholder pengguna. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup bahwa ketentuan perundang-undangan terkait pangan itu telah diatur secara lengkap. Ini kita bersyukur untuk pangan itu begitu lengkap diatur dan komprehensif dari from farm to table, dari hulu ke hilir, melibatkan seluruh KL dan kewenangannya diatur begitu clear-nya. Selain itu juga dalam proses penyusunannya itu menerapkan GRP ya, Good Regulatory Practices, sehingga diharapkan bisa diimplementasikan, tidak ada kendala dalam proses implementasinya. Dan kegiatan sosialisasi ini yang kita lakukan 3 hari ke depan diharapkan bisa menjadi sarana yang penting untuk membangun persamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman para penggunanya, dan penerapannya bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu penutup dari saya. Mohon maaf bila dalam paparan ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.